fall, that the inflation will fall. It's monetary policy decisions. The FOMC. Presidents Parker of Philly and Logan of Dallas. Nah, pada minggu lalu saya sudah memberi video analisa yaitu di mata uang Euro USD dan USD JPY pada tanggal 6 Februari 2023. Di dua pair mata uang tersebut menghasilkan profit lumayan ya, kurang lebih 1000 poin teman-teman ya. Pada video kali ini ya, analisa kali ini saya akan membahas mata uang GBP USD ya, seperti biasa. Kita akan membahas dulu analisa fundamentalnya secara singkat dan setelah itu kita akan masuk ke analisa teknikal, teman-teman. A number of Fed officials speaking yesterday afternoon about interest rates and what may happen when central bankers meet in March. Steve Leisman joins us right now with more on that, and things got pretty interesting, Steve. Dolar Amerika Serikat semakin menguat ke level tertinggi selama 6 minggu di awal perdagangan Eropa pada hari Jumat. Setelah data ekonomi Amerika Serikat yang kuat dan komentar hawkish dari para pengambil kebijakan Federal Reserve yang mengarah pada kenaikan suku bunga lanjutan. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang lainnya diperdagangkan menguat 0,5% ke 104.345 di jalur kenaikan ketiga berturut-turut pada minggu lalu. Data yang dirilis pada hari Kamis mengindikasikan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu masih tangguh. Sementara harga produsen juga meningkat pada bulan Januari. Hal ini menyusul penjualan retail yang pulih tajam pada bulan Januari setelah mengalami 2 penurunan bulanan berturut-turut dan juga inflasi konsumen lebih tinggi di awal pekan. Nah, data tersebut memberikan amunisi bagi The Fed untuk tetap berada dalam mode hawkish dan juga bagi para pelaku pasar untuk turut memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 2 hingga 3 kali lagi pada musim panas ini. Ekonomi Amerika Serikat yang terlihat jelas telah memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk melanjutkan kampanyenya melawan inflasi dengan kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Its monetary policy decisions. The FOMC is always guided by its strong commitment to achieving its statutory goals of price stability and maximum employment. And the FOMC is common. Kemudian Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, mengatakan bahwa ia telah melihat kasus ekonomi yang sangat menarik untuk meluncurkan kenaikan 50 basis poin lagi. Saying that he can't rule out a 50 basis point rate hike at the upcoming March meeting, and he said he advocates. Dan juga Presiden St. Louis James Bullard mengatakan bahwa ia tidak akan mengesampingkan dukungan untuk kenaikan seperti itu di bulan Maret daripada peningkatan sebanyak 25 BPS. Bullard menambahkan bahwa suku bunga kebijakan Fed di kisaran 5,25% hingga 5,5% akan cukup untuk meredam laju kenaikan harga di atas suku bunga 5% hingga 5,25% yang disarankan oleh para pengambil kebijakan Fed pada bulan Desember. Yes, it would be interesting if the center of gravity moves a little bit toward the 50 or if we see some hawkish descent at some point. Jadi sikap hawkish ini telah mendorong imbal hasil obligasi 10 tahun negara ke level tertinggi sejak akhir Desember. GBP USD turun 0,4% menjadi 1.1941, jatuh ke level terendah selama 6 minggu. Setelah penjualan retail Inggris naik 0,5% dalam sebulan pada bulan Januari. Itu menandakan lebih kuat dari penurunan yang diperkirakan sebesar 0,3%. Nah, teman-teman, dari data analisa fundamental yang kita dapatkan, jadi kita akan mengcompare ya analisa fundamental ini dengan analisa teknikal.
Analisa teknikal di GBP USD di time frame daily seperti biasa, ya, kita akan menentukan yang namanya support dan resisten. Di sini saya sudah memberi garis berwarna biru, ya, yaitu support dan juga resisten. Kemudian harga support itu di 1.18801 dan resistennya di 1.24347. Kalau kita lihat di time frame daily, ya, di mana candlestick itu bearish, ya, berada di bawah mid Bollinger Band. Kemudian sebelumnya itu ada candlestick momentum muncul, kemudian dia break, tidak mampu naik ke top Bollinger Band, akhirnya dia bearish kembali. Kemudian perdagangan berikutnya pada hari Jumat tutup pada harga 1.20401, teman-teman. Kemudian untuk kita menentukan re-entry-nya, apakah buy atau sell, seperti biasa kita akan membuka di time frame H4 dan juga H1, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga mata uang GBP USD, sebelumnya seller menjual lumayan kuat, ya. Ada beberapa candle bearish mulai dari re-entry sampai turun di harga 1.19560, kemudian dia sideways, ya. Candlesticknya itu mantul dari top Bollinger Band ke low Bollinger Band. Kemudian di saat hari Jumat terakhir tutup pasar, ya, candlestick berada di bawah mid Bollinger Band, ya. Kemudian juga berada di bawah garis MA 50. Nah, di sini sudah terbentuk candlestick arah kuku, kemudian diberi re-entry, tetapi harga juga belum turun, teman-teman, ya. Nah, tetapi di sini, ya, kalau kita melihat support dan juga resistennya, candlestick itu mengarah ke arah support, teman-teman, ya. Nah, untuk kalian misalkan mau sell, ya, pada di saat nanti hari Senin market buka, kalau memang seandainya candlestick ini tidak mampu menembus mid Bollinger Band atau tidak mampu melewati garis MA50, maka saya akan sell, teman-teman, ya, di harga saat ini, yaitu di 1.20401. Kemudian stop lossnya saya akan memasang di atas garis MA50, kurang lebih mungkin 500 sampai 600 poin. Atau kita bisa juga mengukur dengan Fibonacci retracement. Kita keluarkan Fibonacci retracement, ya, kita tarik dari ujung atas ke bawah karena harganya bearish, ya. Kalau seandainya harga itu bergerak naik ke atas, ya, sekurang-kurangnya candlestick itu akan berada di kisaran Fibonacci retracement itu di 50 poin sampai 61.8 di goldennya rasio. Jadi kalau untuk memasang stop lossnya, kalau seandainya kita mau entry di time frame H4, maka stop loss itu seidealnya itu di atas golden ratio, yaitu di 61.8. Karena kenapa? Karena kebiasaan candlestick itu di saat berada di level Fibonacci retracement paling maksimal, golden rasionya di 61.8, maka dia harga akan bearish kembali. Tetapi seandainya jika dia menembus atau melewati garis Fibonacci retracement di angka golden ratio 61.8, kemungkinan harga akan uptrend, teman-teman. Nah, kalau kita memang seandainya memutuskan sell, maka akan tersentuh stop loss, ya. Karena kenapa? Harga sudah bergerak uptrend, kemudian kemungkinan akan muncul candlestick arah kuku dan candlestick momentum. Tetapi kita akan memutuskan bahwa tidak kita akan sell selama candlestick itu masih berada di jangkauan Fibonacci retracement di 61.8, ya, karena ini adalah angka golden ratio yang memang sering dikunjungi kemudian mantul kembali, teman-teman, ya, kalau memang harganya itu bearish, ya. Jadi kita tarik Fibonacci retracement itu dari atas ke bawah kalau harganya downtrend. Nah, jika kalian belum mengerti menggunakan Fibonacci retracement, kalian klik dulu link di atas untuk kalian mempelajarinya, teman-teman, ya. Kemudian di time frame H1, sebagian besar candlestick itu masih bearish. Karena kenapa? Kebanyakan candle itu berada di bawah mid Bollinger Band dan juga di bawah garis MA50, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, candlestick itu sudah berada di atas
mid Bollinger Band, kemudian sudah ada di atas MA50 ya di time frame H1. Kalau kita melihat di chart GBP USD di time frame H1, ini kan uptrend teman-teman ya. Nah, di sini kita harus objektif ya. Jadi panutan kita itu di time frame H4. Walaupun di sini candlenya mengarah memotong MA50, kita harus melihat juga di time frame H4 kira-kira bergeraknya itu sejauh mana. Ya kan? Karena kenapa di daily itu kita sudah menentukan resistennya, kemudian supportnya, kemudian di time frame 4 tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa menggunakan Fibonacci retracement kalau seandainya harga bergerak di atas golden ratio 61.8 ya, sekurang-kurangnya itu di atas garis MA50 mungkin di harga 1.21550 ya, maka kemungkinan di time frame H1 akan membentuk re-entry buy. Dengan otomatis kita bisa cut loss atau mungkin tersentuh stop loss teman-teman ya. Tetapi secara mayoritas di time frame daily ya, di harian masih bearish ya, akan melanjutkan harga bearish ya. Sekurang-kurangnya dia akan membentuk re-entry atau mungkin candlestick daily atau candlestick harian itu apakah keluar candlestick bearish ataupun bullish ya di saat market buka. Tetapi secara mayoritas dari daily sampai time frame H4 kalau kita menganalisa dengan indikator Bollinger Band Moving Average ini sudah diberi ciri-ciri re-entry ya. Dan saya menggunakan sekali lagi tambahan indikator yaitu Fibonacci retracement. Kenapa? Untuk melindungi modal agar tidak loss ya. Kalau seandainya harga bergerak di atas mid Bollinger Band kemudian bergerak di atas goldennya rasio Fibonacci retracement, maka akan tersentuh stop loss teman-teman. Tetapi pada hari Senin market buka saya akan memutuskan sell dengan RR-nya itu 1:2 seperti biasa, dan 1:1 itu adalah hit TP minimum teman-teman ya. Nah, saya kira mungkin dengan analisa fundamental dan juga teknikalnya secara singkat, mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi kalian semuanya dan bisa trading dengan menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average. Kemudian kalian harus menyesuaikan dengan money management yang baik ya. Sesuaikan lot juga dengan modal ya. Kenapa? Karena kita harus melindungi modal kita untuk jangka panjang agar bisa menghasilkan profit secara konsisten teman-teman ya. Jadi hindari risiko dengan sebaik-baik mungkin. Oke, rekan trader Asia, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Silahkan like dan juga silahkan komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.